Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah. Terima kasih telah tonton video di channel ini ya. Kita 11mm12 kita akan belajar teknik pengolahan audio video ya. Kali ini tentang skenario ya. Saya memberikan skenario. Kita mulai ya. Mata pelajaran audio video. Kemudian kegiatan kali ini adalah merancang skenario film pendek, yaitu menulis cerita, premis, sinopsis, plot, treatment, skenario, scan heading, action, karakter name, dan lain-lain ya, seperti itu ya. Ini ada beberapa hal yang kita pelajari sekarang ya. Kemudian menulis cerita itu adalah sebuah karya seni yang penilaian tentang baik atau buruknya sangat relatif dalam menulis cerita untuk skenario film, bukan menulis cerita untuk diri sendiri kepada orang banyak atau penonton. Kemudian premis atau intisari dari sebuah cerita. Biasanya premis dibuat dalam satu atau sudah bisa mewakili apa isi cerita film tersebut. Contoh, film Pengabdi Setan. Premisnya, kalau yang pernah nonton film Pengabdi Setan, itu rumah tangga dan dengan lah gitu ya, kayak semacam slogan. Jadi film itu sebaiknya ada premisnya supaya lihat aja udah pingin nonton filmnya. Contoh lagi apa dengan cinta, premisnya cinta dan seterusnya ya. Jadi apa ya selanjutnya ya tentang cinta itu bingung ya. Itulah dengan adanya seperti ini, premis itu istilahnya slogannya itu, orang tertarik sehingga pingin melihat nonton film ya. Kemudian sinopsis itu semacam lah ya. Sinopsis adalah sebuah ringkasan relatif singkat, padat, dan jelas. Dari sinopsis, produser akan menentukan cerita tersebut layak atau tidak, sebab banyak cerita yang sebenarnya baik atau bagus tapi gagal diproduksi. Nulis skenario, tulis sinopsis. Sebagai pembuat harus sinopsisnya atau ringkasan ceritanya serahkan ke produser. Produser sebagai orang yang untuk membiayai produksi, maka dia bacanya itu bagus, maka untuk membuat film itu namanya sinopsis. Jadi kita nantinya seandainya kalian menjadi produser ya, seandainya kalian punya uang, kemudian uang banyak, dana yang cukup untuk bikin satu film, kalian akan mendapatkan skenario dari orang, sinopsis dari seseorang ya, maka kalian baca sinopsisnya udah bisa ya, baca sinopsisnya. Lanjut ya. Permasalahan karena pembaca, produser atau script editor hanya ingin tahu cerita dan masalah yang terkandung dalam cerita tersebut, sehingga jika sinopsis tidak nambah, produser tidak akan memperhatikan cerita yang sudah dibuat. Scan atau plot atau treatment nomor 4 merupakan tahapan yang paling penting dalam pembuatan scan, sebab scan plot treatment ini bisa dikatakan sebagai blueprint. Scan plot dramaturgi akan dibuat secara gamblang. Kapan masalah dimulai, kapan masalah akan memuncak, dan bagaimana ini namanya scan plot ya. Scan plot treatment adalah uraian singkat yang ada di setiap scan. Jadi scan plot akan ditulis dari scan 1 hingga terakhir. Scan plot yaitu dibuka dengan teriakan para murid di halaman sekolah ketika upacara. Mereka senang, kepala sekolah memberi pengumuman jika Dharma tahun ini tujuannya kembali. Yola, tokoh utama, dan 3 sahabatnya yaitu Disti, Tisa, dan Via juga sangat senang. Di barisan lain, Waldi, keren tapi sok ganteng, menemani Yola dengan senyum penuh tanya. Ini namanya contoh scan plot ya. Skenario ya.
kalau kita membuat skenario, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini contoh-contohnya. Perhatikan ya, harus ada aturan mainnya. Ternyata spasinya hanya satu, margin kanannya kiri sekian, kertasnya di kertas ukuran A4 dan lain-lain. Jadi apa namanya? Bukan asal-asalan ya, bukan asal-asalan. Ya. Kemudian jumlah halaman skenario itu kalau sinetron setengah jam itu sekitar 15 sampai 20 halaman. Sinetron 1 jam itu sekitar 40 sampai 44 halaman. Nah, itu biar kita tahu juga kalau biasanya kita punya cerita ya, ceritanya dibuat dalam bentuk skenario. Nah, itu ada halaman-halamannya ya. FT sudah termasuk iklan itu masing-masing 60 sampai halaman. Kalau 2 sampai 9 halaman ya, seperti itu. Itu standarnya seperti itu, dari standar nasional gitu ya. Scan heading. Scan heading akan menerangkan kepada pembaca skenario di mana scan yang bersangkutan bertempat. Penulisan scan heading selalu diawali dengan nomor scan, lalu interior berarti di dalam ruangan, atau exterior berarti di luar ruangan, baru kemudian diikuti dengan tempat, misalnya rumah Daniel, kamar Sofia, mobil, lapangan sepak bola, dan lain. Dan selanjutnya diakhiri dengan waktu scan tersebut, misalnya pagi, siang, sore, malam, subuh ya. Contoh penulisan scan heading: in, rumah Daniel, ruang tengah, siang, lapangan sepak bola, sore. Nah, ini namanya kalau kita skenario biasanya ada tulisannya seperti itu untuk memperjelasnya di mana, di dalam rumah atau di luar rumah, pos siang apa sore apa, ditulis ya. Itu namanya scan heading ya. Kemudian action atau biasa dibilang deskripsi, ditulis sepanjang halaman. Pada action akan diterangkan pada baca skenario tentang apa yang terjadi dalam scan yang bersangkutan, siapa tokoh yang ada, apa yang dia lakukan, dan apa yang terjadi. Tidak ada dialog dalam ruang action ya. Setiap nama tokoh ada baiknya menggunakan huruf besar semuanya agar memudahkan orang baca tentang ada berapa tokoh dalam scan tersebut. Contoh: in, rumah Daniel, rumah tengah siang, brak, Daniel 18 membanting majalah di meja, wajahnya menunjukkan kemarahan. Marahnya ditunjukkan pada Budi 45, ayahnya. Budi hanya bisa terpengaruh melihat aksi anaknya itu. Ya. In, jalan raya, mobil Daniel, sore. Tangan Daniel memegang kemudi dengan geram. Pandangannya terus nanar, menerawang ke depan. Astuti 17 yang duduk di samping Daniel tak berani menegur Daniel. Astuti ketakutan, bingung karena makin lama mobil berjalan dengan makin cepat. Nah, ini contoh dari skenario ya, skenario skenario yang sudah diterjemahkan untuk jadi film, jadi seperti ini ya. Gitu ya. Itu kita ngobrol-ngobrol ya. Karakter name ya. Kalau ketika skenario itu juga ada untuk karakter name itu nama tokoh itu harus ditulis besar semua ya, kapital semua. Contohnya seperti itu. Letak penulisannya adalah pada posisi 3,5 inci dari kiri. Apabila dalam sebuah scan ada beberapa peran tambahan figur yang ikut berdialog, bisa ditulis pekerjaan si tokoh tersebut, misalnya polisi crash 1, polisi tagar 2, guru pagar 1, dan seterusnya. Jadi nggak ada orangnya tapi nggak ada namanya, nggak diketahui namanya siapa. Nah, itu berperan juga dalam film itu, maka ditulis seperti itu. Contoh lagi ya. In, rumah Daniel, ruang tengah siang, cash Daniel, Tini, Pak Bari. Nah, brak. Nah, ini melengkapi yang tadi ya. Ini melengkapi yang tadi, sama dengan yang tadi biar lebih jelas. Seperti itu, ada case-nya, ada Daniel, Tini, Pak Bari, ada semuanya ya. Kemudian penulisan dialog menjorok dari kiri sepanjang 2 inci sampai 2,5 inch dengan panjang sekitar 30 sampai 35 karakter. Contohnya, nah ini contohnya. Jadi dia agak-agak masuk ke dalam ya. Agak dari kiri pas tapi agak-agak masuk ke dalam. Nama HP gitu ya. Pipo diganti terus, nama. Contohnya juga seperti itu ya. Ini juga contoh yang lain. Parantikel ya, ada dikenal juga dengan istilah emosi yang ada pada
para tokoh yang sedang berdialog, misalnya tertawa, marah, teriak, geram, menangis, mengibah, dan lain-lain. Penempatan partikel diletakkan di depan dialog seperti yang dicontohkan di atas. Namun ada cara penulisan skenario yang lain di mana keterangan emosi tersebut diletakkan di tempat tersendiri, di bawah nama tokoh dan di atas dialog dengan posisi margin pada kurang lebih 3. Contoh penulisannya: extension, taman sore, Daniel dan Astuti berjalan beriringan menyusuri jalan taman. Sekali Astuti menoleh ke Daniel yang sedang kalut. Perlahan tangan Astuti menyentuh tangan Daniel. Daniel merasakan itu. Daniel berhenti tepat di depan bangku taman memandang Astuti. Daniel menghela napas. Gue bosan sama ini, T. Daniel melihat bangku lantas diaduk sana. Nah, ini contoh penulisannya seperti ini. Jadi lengkap. Jadi orang mau membuat, orang ketika membaca ini, ya kita sebagai kamera, sebagai aktor, sebagai kameramen itu bisa langsung menerapkannya, langsung lihat skenario seperti ini, seperti ini, itu udah tinggal terapkan, tinggal rekam-rekamnya gitu ya. Oh iya, ada lagi yang lain yaitu VO, voice over, dan OS. VO itu artinya suara orang bicara yang muncul pada saat tokoh tidak sedang bicara. Biasanya suara hati, suara pikiran misalnya dalam hati. Jadi ada orang diliatin orang tapi mulutnya tuh diem, tapi ada kata-kata alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan kenikmatan oleh Engkau ya Allah. Padahal suaranya diem. Tidak ada mulutnya diem, tidak berbicara, tapi di film itu ada suara dia. Nah, itu namanya VO. Kalau OS singkatan dari off screen, yang maksudnya adalah terdengar suaranya tapi tak terlihat yang bicara. Contohnya misalnya ada suara tapi orang nggak kelihatan. Misalnya orang di dalam kamar. Kameranya di luar kamar, orang di dalam kamar ya ngomong, "Ya, saya," atau gimana lah pokoknya yang dari dalam kamar, padahal sebenarnya tidak terlihat orangnya. Nah, itu namanya OS. Jadi adalah VO, ada istilah OS gitu ya. Oh, ini kelewat. Udah tadi. Transisi. Biasanya kita transisi, ada beberapa transisi dalam bahasa Indonesia kita dengan nama transisi ya, transition. Transisi tepatnya antara ending scan sebelum dengan scan heading sudahnya. Ada beberapa transisi yang ada dalam penulisan skenario, antara lain katu, perpindahan scan, satu scan ke scan berikutnya secara patah atau langsung. Dissolve to, perpindahan scan, satu scan ke scan berikutnya dengan cara gambar di scan 1 memudar, saat yang sama muncul gambar dari scan berikutnya. Nah, ini buatnya biasanya kita pakai Adobe Premiere cukup ya. Nah, intinya ada scan ya. Ada transition ya. Fade to ya, ada juga ini transisi yang lain ya. Contoh-contohnya ya banyak ya. Istilah-istilah yang lain digunakan biasanya dalam skenario ada istilah BG artinya background, ada istilah FG artinya foreground ya, ada istilah S effect artinya sound effect, ada istilah SP effect, ada istilah juga montage ya, ada istilah montage juga. Ini montage adegan scan bersambung-sambung mempercepat dramaturgi. Nah, ini contoh gini, Daniel akhirnya menyadari tentang kesalahannya, bahwa papahnya selama ini dia sangka korupsi, ternyata dia tidak sama sekali. Karena itu Daniel buru-buru pulang. Sampai di rumah papahnya tidak ada, papahnya sudah pergi. Daniel mencari tahu sana sini di mana papahnya berada. Tanya sini, mencari kesana, mencari kesini, hingga kemudian sampailah Daniel di sebuah desa di mana dia mendapati papahnya sudah sakit keras. Adegan di atas akan berjalan dengan cepat. Montage lebih sering tanpa dialog. Tapi jika ada dialog hanya sedikit saja, yang fungsinya hanya untuk menguatkan informasi. Namanya montage. Jadi penting juga montage ya. Biasanya montage itu biasanya di terakhir-terakhiran biasanya ya. Seperti ini kan seperti itu ya. Terakhir-terakhiran. Nah, ini contoh penulisan montage. Daniel melajukan mobil dengan kencang. Mobil Daniel sampai di halaman rumah. Kamar papanya di sana tidak ada. Daniel mencari ke semua tempat di rumah dengan panik. Daniel dapat kabar membantu Budi pergi. Daniel mencari segala tempat. Daniel sampai semua rumah di desa. Daniel masuk ke rumah mendapati papanya sudah sakit keras. Nah, ini contoh penulisan montage. Kenapa? Ada juga intercut, yaitu beberapa penulis dengan istilah intercut with ya. Tapi ini jarang dipakai, jadi ini di skip aja nggak apa-apa. Mulai aja ya. Ya, kalau udah mulai saya matiin itunya, mic-nya.
Ya, ini intercut. Ya, ini juga skenario sebaiknya kita tulis dengan rapi. Lembaran pertama, lembaran judul, penulis skenario dan tanggal penulisan skenario. Skenario harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga akan mudah dimengerti oleh pembaca. Harus diperhatikan dan skenario harus akhir. Memastikan Salman ya. jangan nulis scan heading di akhir halaman, jangan nulis action di awal halaman, tidak nulis nama teman, dialog dan seterusnya. Ya, itu ada beberapa. Ya, sekian habis materinya udah habis. Terima kasih, cukup sekian. Nanti tugasnya saya saya taruh di deskripsi ya, tugasnya. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona, tapi tetap semangat walaupun berada di rumah masing-masing. Kita semangat dalam melawan